Siapa orang baik, siapa orang mulia di hadapan Allah? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik manfaatnya buat orang lain. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat di masjid. Lalu berkata Nabi, sebentar lagi akan muncul penghuni sorga. Seluruh sahabat melihat pintu. Yang dibayangkan siapa? Umar. Yang dibayangkan siapa? Abu Bakar. Siapa dibayangkan? Utsman. Siapa dibayangkan? Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat utama. Pasti Umar ini. Yang satu bilang pasti Abu Bakar. Yang satu bilang pasti Utsman. Yang satu bilang pasti Ali. Ternyata siapa yang datang? Orang tidak terkenal, orang Badui. Dan tidak ada yang kenal. Nakalepek sandalnya. Nah kasih begini sandalnya masuk. Orang semua heran. Apa ini hebatnya ini orang yang dijamin masuk surga. Hari kedua begitu, hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah, penasaran nih. Apa ini kelebihannya ini orang? Saya mau tahu. Akhirnya dia ikuti. Setelah dia tahu rumahnya, datang kembali Abdullah, dia ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Ki? Bisa saya bermalam di rumah tak? Lalu dia bilang silahkan, boleh Ji, tapi rumahku kecil. Bermalamlah Abdullah. Malam hari, ini yang dijamin masuk surga. Abdullah bangun tahajud. Ini orang bangun masuk surga. Tidur-tidur Ji. Besok pagi Abdullah sholat duha. Nah lihat-lihat. Duduk-duduk Ji. Sore hari Abdullah tadarusan. Dia lihat lagi. Duduk Ji. Hari dua begitu. Hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah berkata, saya lebih terus terang. Bos. Tapi tidak ada dalam kata bos dalam buku. Ini bahasa nadasat. Saya lihat biasa-biasa zaman muka terus terang ini. Apa? Saya mau tahu apa amalmu. Kenapa kau dijamin masuk surga? Apa sih kebaikanmu? Nabi bilang ini orang. Tidak ada kau lihat itu. Kau tahajud. Duduk-duduk dia. Kau sholat duha. Kau lihat kau tadarus. Nak kemantan ja. Kau lihat lebih banyak amalmu dari saya. Nabi bilang Abdullah pulang mak balik deh. Pulang. Belum jauh dipanggil lagi. Abdullah ta'am. Lebih ya lo sini dulu sini kok. Apa? Ada kulupa. Apa itu? Saya itu tiap malam kebiasaanku sebelum saya tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menyakitiku hari ini. Maafkanlah mereka orang-orang yang menyakitiku hari ini karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tidur. Abdullah lalu berkata, iya mintu. Itu sebabnya. Tidak semua orang mampu memaafkan orang yang salah kepadanya. Inilah makna al-mukhlisin. Selesai lebaran Pak. Balik saya ke kiri kanan. Saling jabat tangan. Cuma syaratnya kalau bapak jabat tangan sama tetangga. Cuma tidak hanya mengatakan maaf lahir batin dunia akhirat sengaja tidak disengaja undur rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya menurut syariat Nabi? 1. Jabat tangannya. 2. Pandang matanya. Jangan kau sambil bicara sambil menelpon. Ayo. Maaf lahir batin. Tidak boleh begitu. Muliakan orang yang kau jabat tangannya. Pandang, senyum, tatap matanya. Sebut judulnya dosa. Maafkan saya Pak. Kenapa? Dulu ada itu hilang dulu. Ban motor tak. Saya ambil gitu Pak, hilap Kak. Nabi bilang tetangga tak. Iya saya maafkan Ki. Tapi kasih kembali dulu itu ban motorku. Baru sah. Jadi bapak-bapak yang menyorobot tanahnya tetangga, kasih kembali itu pagar. Selama itu kau tidak kembalikan barangnya orang yang kau ambil, selama itu ampunan Allah tidak akan kau dapati. Termasuk bapak-bapak yang pernah menyakiti hati suaminya, istrinya, minta maaf Ki Bu kalau pernah Ki sakiti. Syaratnya sebut apa dosamu. Bapak-bapak sebut apa dosamu. Tapi kalau kau pikir lebih banyak berisikonya, diam-diam kau saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Akhirnya, saudara-saudaraku sidang jamaah Aidil Fitri, mereka yang durhaka kepada orang tuanya, yang durhaka kepada suaminya. Saya ditanya, bagaimana kalau durhaka suami kepada istri? Tidak ada dalam hadis. Yang ada istri yang durhaka kepada suaminya. Dan yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahim sebelum ajal menjemput. Mari bertobat kepada Allah.
dengan catatan kalau berkaitan dengan manusia saling maaf memaafkan, yang itulah dalam tradisi Indonesia disebut halal bihalal, menghalalkan yang tadinya tidak halal. Siap dampak ngeki, saling memaafkan. Sudah minta maaf, tidak dimaafkan, datang kedua kalinya syaratnya. Minta maaf kedua kali, tidak dimaafkan, datang ketiga kalinya, masih tidak dimaafkan. Allah punya urusan nanti di akhirat. Maka orang yang sudah 3 kali salahnya orang datang minta maaf dan dia tidak memaafkan, bukan urusannya. Dia yang tidak memaafkan ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan keikhlasan kita masing-masing mengawali doa ini dengan mengirimkan suratul Fatihah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya yang sudah di alam kuburnya. Al-Fatihah.